Halo semuanya, hari ini akhirnya kembali setelah 3 minggu ya, maaf ya. Intro dulu. Oke, jadi hari ini gue pengen bahas kemarin itu hari Jumat tanggal 7 Mei. RTV baru aja mengadakan live bersama Takaya Aoyagi dan juga Sean Nichols. Takaya Aoyagi itu adalah jaglas-jaglas dari Ultraman Orb dan juga Kapten Hebikura dari Ultraman Z. Sean Nichols, bagi yang lupa, dia berperan sebagai Sean White di Ultraman Max tahun 2005. Hari ini gue pengen memberi pesan gitu ya kepada teman-teman mungkin yang kerja di RTV juga, mungkin kepada hostnya yang kemarin yang bawa acaranya di Instagram Live gitu ya. Langsung mulai aja kali ya. Pertama gue pengen mengapresiasi mungkin pada teman-teman RTV gitu yang sudah wow, hebat banget gitu, bisa dibilang kerjasama sama Suburaya karena pengumumannya itu di-share juga di akun Twitternya Suburaya, ada di situ dan bisa mengundang aktor sekelas Takaya Aoyagi gitu. Wow, dan Sean Nichols yang udah lama banget kita nggak lihat dia gitu dari 2004, keren banget. Ini juga untuk menyelenggarakan ke-7 tahunnya RTV ya kalau nggak salah, sama Ultraman Z bakal tayang di RTV bulan Juli atau Juni, gue lupa. Ultraman Max yang lagi tayang ya, gue jujur nggak ngikutin, tapi kayaknya Ultraman Max lagi tayang. Jadi mereka mengundang dua aktor tersebut gitu untuk live di Instagram agar Ultraman fans bisa nonton, bisa ngobrol bareng, ada juga bisa nanya gitu yang gue nggak kebagian nanya sih. Terus juga mereka bagi-bagi hadiah Z Riser, Ultraman action figure, apalagi banyak lah. Gua nggak ngerti lagi tuh hadiah. Acara berjalan lancar sih jujur. Maksudnya ya kita ada yang ya mungkin yang nonton juga seneng gitu. Mr. Sean Nichols juga ya dia juga bisa seneng gitu. Akhirnya dia ngomongnya akhirnya bisa pakai seragam apa namanya yang di Ultraman Max, nama pasukannya gue lupa itu lagi. Dan juga Takaya-san seneng bisa menyapa fans-fans di fans-fans Indonesia gitu. Selamat siang, nama saya Hebikura Shota, Takaya Aoyagi desu. 今日はよろしくお願いします。Apa kabar? Tapi memang dalam pelaksanaan itu ada beberapa kekurangan. Wow, cukup banyak sih. Yang gua pikir cukup sayang banget gitu kalau ini terjadi, dan memang kejadian sih. Mungkin kita bahas aja kali ya langsung. Mungkin yang paling terlihat itu adalah hostnya, Mbak dan Mas, yang gue jujur nggak terlalu dengar namanya karena koneksinya juga cukup ini koneksi Instagram sini sama Jepang gitu. Oh ya, tapi acara on time sih, itu yang gue suka. Mereka on time. Mungkin karena menyesuaikan juga gitu sama Jepang. Orang Jepang kan katanya on time banget ya. Jadi ya mungkin mereka menyesuaikan, nih harus banget ya apalagi seorang aktor film gitu, aktor series. Ya, jadi yang jadi masalah di sini adalah interaksi antara host dan juga narasumber. Itu pertama dulu ya. Interaksi antara host dan juga narasumber. Di sini tuh yang host yang paling dominan adalah host cowoknya. Dia yang pakai bahasa Inggris, yang paling sering ngobrol, tapi tetap ada contekannya. Gue tahu banget karena dia lihat-lihat terus, itu ada contekannya. Which is nggak masalah pakai contekan, tapi cobalah kalau memang mesti pakai host yang itu, coba masnya coba dibaca dulu, dimengertikan dulu itu ngomongin tentang apa. Ngerti sih ngobrol sama masnya, ngerti banget gue. Masnya ngobrol sama bukan orang biasa gitu, sama ya seorang aktor yang ya bisa bilang terkenal gitu ya. Tapi ya sebagai host harusnya bertugas mengerti gitu apa yang harus ditanyakan, apa yang dijawab oleh narasumbernya. Ini yang paling krusial nih, ntar kita lanjut. Jadi ya harus dibaca dulu. Mungkin udah baca juga tapi ya grogi kali ya. Tapi mungkin untuk saran untuk RTV-nya, cari cari host yang selain mengerti bahasa Inggris tapi mengerti juga siapa yang diwawancarai, dan juga bisa dibilang ya cobalah cari yang ngerti tokusatsu lah setidaknya, atau ngerti Ultraman itu apa. Paham Ultraman itu apa. Jadi ya tektokannya bisa enak juga. Lanjut, kita kalau ngomongin tektokan nih, ini adalah hal yang sangat, tiap kali itu kejadian gue menutup muka gue sendiri karena kayak sangat disayangkan gitu.
Jadi ada momen di mana si Sean Nichols ini kayak semacam bercanda gitu. Ini kalau gue lupa lagi ngomongin apa, pokoknya bercanda deh kayak nanti gue, pokoknya ini bahasa Indonesia, nanti gue bakal kesana ya, janji ya, pakai bahasa Inggris. Sama hostnya tuh sifatnya tuh ngalirnya tuh bisa dibilang nggak interaktif jadinya. Jadi misalnya si Sean Nichols ini kayak berusaha untuk berinteraksi sama hostnya, tapi hostnya kayak ayo kita lanjut yuk, bukan kayak dibecandain tapi kayak nggak ngerespon, jadinya seolah-olah hostnya ini nggak mengerti. Mungkin bukan seolah-olah tapi memang tidak mengerti kali ya. Ya maksudnya cobalah didengerin lagi, ngerti banget sih, koneksi juga itu, sekali lagi koneksi. Tapi gue sebagai penonton denger kok apa yang diomongin sama Sean Nichols gitu, dia bercandain apa, gue bahkan kalau gue jadi host ya gue bisa bercandain balik gitu saat itu juga. Well, gue nggak tahu sih kalau masalah grogi ya, nggak ada yang tahu lah ya. Tapi ya balik lagi, pekerjaan seorang host adalah membawa acara dengan baik gitu, dengan narasumbernya juga, tektokannya juga harus baik. Well, gue nggak pernah nge-hostin orang sih, tapi ya setidaknya gue ngerti lah. Selanjutnya adalah masalah translator. Ini gue sama sekali nggak nyangka kalau Sean Nichols di situ bertugas sebagai translator antara Takaya Aoyagi dan juga hostnya. Gue kira ya mereka bakal ngobrol aja. Maksudnya kayak apakah memang tugas Mr. Sean Nichols di situ sebagai translator gitu? Kalau memang begitu ya sudah. Tapi kalau misalnya karena sebelum interview itu lanjut, di awal-awal si Sean Nichols ngomong, oke ini gue bakal translate ya apa yang diomongin sama Takaya-san, ditranslate ngomong ke host-hostnya gitu. Dia ngomong gitu. Kalau memang itu pekerjaannya, maksudnya dari awal memang di-set begitu ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya kayak agak aneh aja sih seorang narasumber yang bisa dibilang aktornya juga gitu translate gitu kerjaannya. Maksudnya apakah tidak ada pihak RTV di Jepang gitu yang bisa dijadiin seorang translator gitu? Maksudnya biar kita bisa maksimal juga, bahkan jadi bisa tektokan gitu. Misalnya translatornya dari bahasa Inggris dan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia gitu, jadi lebih nyambung gitu. Cukup disayangkan sih. Tapi kalau memang dari awal di settingnya Sean Nichols adalah seorang translatornya, ya sudah, memang adanya begitu gitu kan. Oke, kita lanjut kali ya. Yang gue tahu sih hostnya ada 2, tapi yang satu gue nggak ngerti, mungkin yang mbaknya mungkin ngatur timing kali ya. Memang lebih dominan ke host cowoknya, jadi ya sudah lah ya. Lanjut. Ada sedikit ini di gue sedikit apa ya, sesuatu lah ya, tiba-tiba mereka ngomongin AKB48. Ini gara-gara hostnya juga nih. Menurut gue itu nggak sesuatu yang nggak harus diomongin sih. Itu out of context banget. Kita lagi ngomongin Ultraman, kita lagi ngomongin Tokusatsu gitu ya. Tiba-tiba hostnya ngomong AKB48. Well, mereka nggak lagi ngomongin Ultraman sih, mereka lagi ngomongin tentang Jepang gitu ya. Apa yang lagi terkenal Jepang. Mereka ngomongin ramen, mereka ngomongin mungkin apa yang terkenal di Indonesia juga, sate, nasi goreng segala macem. Nah si hostnya nih nyeletuk JKT48. Hostnya ini nyeletuk JKT48. Abis itu lanjut AKB48. Ini maksudnya gini loh, nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Ngomongin JKT48, AKB48 nggak masalah, tapi kayak jangan terlalu dalam. Itu menurut gue sih ngomongin hal itu dalam sebuah acara Ultraman gitu, itu sesuatu yang terlalu lama ngomonginnya. Kayak hostnya ngomong, do you know AKB48, apakah terkenal di sana? Itu tidak perlulah ditanyain hal yang seperti itu. Selanjutnya kurangnya persiapan. Jadi ada bagian di mana videonya gue lupa nama aktornya siapa, yang pasti ada videonya Haruki ya. Nama aktornya siapa sih? Pokoknya videonya Haruki gitu, dia kayak greetings ke Indonesia, halo semacamnya. Tapi dalam bentuk video. Itu gue juga gak nyangka bakal ada video kayak gitu kan. Ya kurang persiapan, gak ada suaranya. Jadi pas lagi di play videonya tuh, video si Haruki gak ada. Itu yang jadi masalah sih. Itu teknis banget, masalah teknis banget lah kalau itu ya. Gak ada yang tahu lah kalau itu mah sama halnya sama sinyal gitu kan, kita gak bisa prediksi gimana. Overall langkah yang bagus dari RTV gitu, udah mau ngundang aktor sekelas Takaya Aoyagi dan juga Sean Nichols gitu
untuk di interview, maksudnya dalam ranah tokusatsu ini ya, di Ultraman ini mereka berani untuk ngundang mereka gitu, ngundang Shawn Nichols dan juga Takaya Aoyagi. Keren banget sih menurut gue. Ini kalau misalnya offline nih pasti ada meet and greet, wah gue pasti beli sih. Atau to shoot gitu sama Takaya Aoyagi, waduh gue beli itu. Gila keren banget sih. Maksudnya gue suka banget gitu sama Takaya Aoyagi, terutama dalam actingnya sebagai juggler, gue suka banget. Gue kan sempet nanya ya di Instagram tapi mungkin nggak kepilih kali ya. Itu yang nanya-nanya dapat itu tuh Z-Riser, Ultraman figure, Ultraman action figure. Enak bener lo pada ya. Ya selamat lah untuk yang menang. Mungkin itu aja dari gua. Ya saran dari gua, ayolah RTV kalau ada acara begini lagi dipersiapkan dengan baik gitu. Pemilihan hostnya juga bukan berarti gua nggak suka sama host yang kemarin, tapi ya they did a great job. So actually ya memang nggak sesuai ekspektasi aja, tapi ya terima kasih sudah membawakan acara dengan baik lah setidaknya lah ya, dengan lancar gitu, dengan lancar. Untuk RTV ya cobalah selanjutnya kalau ada begini nih, misalnya kalian ngundang, misalnya abis ini kalian ada menayangkan Ultraman apa ya yang belum ya misalnya ini nih trigger nih, ntar kalian ngundang Kengo Manaka, siapa sih nama aktornya gue lupa mulu ya. Kalian ngundang karakter utamanya, cobalah cari seseorang gitu yang ngerti, satu ngerti bahasa Inggris, dua ngerti tokusatsu, tiga kalau bisa hafal hal-hal tentang Ultraman gitu. Selain tektokannya enak, jadi ngerti juga apa yang diomongin sama aktornya gitu. Terus juga ada di RTV ada live yang kemarin tuh ada bukan cuplikan sih, action gitu, Ultraman Z lawan Juggler tuh keren banget sih. Mungkin itu aja dari gua. Kalau ada salah mohon maaf ya. Ini cuma video agar video respon gua terhadap live kemarin gitu, agar lebih baik juga gitu, agar lebih baik dan juga bisa ngundang lagi gitu ya, siapa gitu kayak ngundang siapa Hideo Ishiguro gitu kan. Aduh gila keren banget. Ditunggu RTV ngundang siapa kayak yang seru gitu. Kemarin juga seru sih tapi ya ayo lagi. Oke, mungkin itu aja dari gua. Please like, comment, share, subscribe. Respect all tokusatsu and thank you.